Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona, warga dari Tanah Merah, akan menyampaikan beberapa hal tentang mudik gratis 2022 di Pulau Gebang saat dilepas oleh Pak Anies. Menanggapi video viral tentang kaos Anies Capres di acara mudik bareng Pemprov DKI, kami menyatakan bahwa kaos Anies Capres kami yang membagikan. Jumlahnya hanya 50, dibuat oleh kami sendiri dari warga Tanah Merah. Kami melakukan tanpa berkoordinasi dengan Pak Anies maupun dengan Pemprov DKI. Murni inisiatif kami sendiri yang ingin mendorong Pak Anies menjadi presiden. Kami warga Tanah Merah sudah melihat langsung kerja nyata Pak Anies dalam membangun kampung Tanah Merah. Kami suka pemimpin yang menepati janji dan amanah seperti Pak Anies, dan akan terus mendorong menjadi presiden. Dengan izin atau tidak, kami tetap akan mengkampanyekan. Soal ini Pak Anies tidak tahu menahu. Ini memang pure dari kami warga Tanah Merah. Tidak pernah kami memberitahu siapapun, dan Pak Anies pun tidak mengetahui. Kami bukan bawahan Pak Anies juga. Jadi buat apa kami melapor? Yang hanya kami mau adalah Pak Anies menjadi presiden yang terbaik yang akan didukung oleh warga Tanah Merah. Urusan kami sebagai rakyat bukan utusan Pak Anies. Itu clear. Kami rakyat atau warga Tanah Merah bukan utusan dari Pak Anies. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kemarin sempat menjadi salah satu peserta mudik gratis dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi saya sempat menyaksikan saat Pak Gubernur Anies itu bagi-bagi bingkisan saat akan keberangkatan mudik gratis. Jadi isinya bukan kaos ya guys, kalau ada yang bilang kaos itu nggak bener. Jadi ini kita buka ya, isinya itu seperangkat alat-alat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dari PNI. Apa aja sih isinya? Yang pertama kita tuh dapat tisu basah dari Mickey Baby. Terus yang kedua kita dapat masker. Dan yang ketiga kita juga dapat hand sanitizer untuk tetap menjaga kebersihan saat mudik gratis. Jadi gitu ya guys ya. Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelak skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. PSI
Saya, Haji Giring Ganesa Djumario, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bersama seluruh pengurus, kader, dan anggota legislatif PSI, siap bekerja keras meloloskan PSI ke Parlemen Pusat. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader-kader terbaik kita duduk di kursi-kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat. Dan kita melanjutkan apa yang dibangun Bapak Jokowi. Saya, Giring Ganesa, memberanikan diri mewakili generasi saya untuk maju sebagai Presiden Republik Indonesia di 2024. Izinkan dan beri kesempatan kepada saya untuk melayani seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya kita akan bangkit berdiri untuk Indonesia yang semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali kita bertemu pada hari ini di channel kita Aryanur Official. Hari ini kita coba membahas salah satu yang lagi viral ya di Republik kita. Hampir semua media menyorot ini, yaitu ada hal lucu dan sedikit agak norak ya saya pikir. Ini lagi-lagi terkait dengan saudara Gubernur DKI Jakarta, yaitu saudara Anies Baswedan. Anies Baswedan ini kita kenal sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 27 April 2024 kemarin, Pemprov DKI melaksanakan mudik gratis bagi warga DKI ya. Nah, di dalam mudik gratis ini, Anies Baswedan membagikan perlengkapan kesehatan. Di antaranya ada hand sanitizer dan beberapa barang lainnya termasuk masker. Ini yang kita lihat di media ya. Namun Anies ini memang gubernur yang sangat apes ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Anies ini sejak terpilih hingga di akhir-akhir masa jabatannya, karena 2022 ini Anies akan segera berakhir ya masa jabatannya. Anies pontang-panting jungkir balik diserang oleh fans setianya, yaitu partai PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, kita coba membahas dan sedikit membicarakan masalah ini ya. Jadi pada acara mudik gratis tersebut, tiba-tiba ada sorotan kamera yang melihat ada beberapa warga Jakarta memakai baju Anies Baswedan for Presiden 2024. Hal inilah yang dipersoalkan oleh PSI. Kali ini yang menyerang adalah Sigit Widodo, juru bicaranya PSI melalui akun Twitternya. Dia katakan bahwa Anies Baswedan membagi-bagi kaos Anies Baswedan for Presiden dengan menggunakan dana APBD DKI sebesar yang diambil dari 13,7 miliar ya dalam program mudik tersebut, dan di situ juga ternyata ada juga program bagi-bagi kaos. Pernyataan Sigit Widodo ini tiba-tiba di-counter dan dipatahkan oleh pernyataan dari Forum Komunikasi Tanah Abang Bersatu FKTMB. Pihak FKTMB mengatakan bahwa baju yang dibagikan tersebut adalah merupakan inisiatif dari pihak mereka, dan mereka membuat sendiri tanpa sepengetahuan Gubernur Anies, tanpa perintah Anies, dan juga tidak berkoordinasi dengan saudara Anies Baswedan termasuk Pemprov DKI. Hal itu dikatakannya bahwa
inisiatif itu muncul karena mereka mencintai Anies Baswedan yang selama menjadi gubernur DKI selalu menepati janji-janji kampanye ketika mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ini bantahan dari Forum Komunikasi Tanah Abang Bersatu. Tetapi walaupun ada bantahan tersebut, tetap saja pihak PSI mengatakan, nah ini tidak benar. Ya, itulah yang dikatakan pihak PSI ya. Nah, berbicara konteks mudik ini, yang mungkin ada tokoh-tokoh yang mencuri-curi kesempatan menggunakan momen, sebenarnya bukan hanya Anies Baswedan. Ada beberapa kepala daerah yang juga memanfaatkan situasi tersebut. Salah satunya adalah saudara Ganjar Pranowo. Nah, tetapi anehnya PSI tidak menyorot siapapun selain Anies Baswedan. Kayaknya ngefans sekali dengan Anies Baswedan ini. Anies Baswedan ini betul-betul menjadi bulan-bulan PSI. Berbagai macam hal dituduhkan dengan saudara Anies Baswedan. Tetapi yang unik juga dari Anies Baswedan ini tidak pernah membalas satu kali pun baik cacian, makian, dan olok-olokan dari partai PSI, fitnah dan sebagainya, tapi tidak pernah membalas sama sekali. Mungkin hanya pendukung-pendukungnya yang mungkin agak gergetan. Unik juga nih saudara Anies Baswedan. Kita tahu ketika kemarin Haji Giring Ganesa Bimario atau Ketum PSI mengatakan Anies itu pembohong, Anies itu menggunakan isu agama untuk menjadi gubernur yang dipecat karena tidak berusaha bekerja. Ujung-ujungnya ada rekaman video yang mengatakan tiba-tiba si Giring Ganesa memohon kepada masyarakat Indonesia minta kesempatan untuk menjadi presiden. Kan lucu ya. Dan sampai saat ini saya juga belum pernah melihat si Anies ini mendeklarasikan dirinya untuk menjadi seorang presiden. Belum pernah terlihat. Walaupun ada beberapa media menyorot, ada beberapa pemberitaan yang mewawancarai beliau tentang 2024, tapi sampai saat ini secara spesifik Anies Baswedan belum menyatakan bahwa dia akan maju menjadi presiden, walau alam ya. Tapi sepertinya sih semakin diserang si Anies Baswedan ini, semakin publik cinta dengan dia. Justru saya pikir si partai PSI ini ya harus berpikir ulang nih untuk menyerang Anies Baswedan. Jangan sampai serangan-serangan kepada Anies Baswedan ini justru menjatuhkan kredibilitas partai PSI sendiri. Contoh kemarin ketika pengeroyokan Ade Armando, juga dituduh relawannya Anies Baswedan oleh Grace Natali tanpa memverifikasi dulu berita yang beredar, langsung saja mengindikasikan ada tuduhan mengindikasikan bahwa itu keterlibatan dari relawannya Anies. Ternyata juga dibantah gitu ya. Nah yang terakhir juga kasus ini mudik ini. Tahun-tahun sebelumnya juga diserang tentang lem Ibon. Ternyata begitu klarifikasi si Anies Baswedan, kasus anggaran itu ternyata terjadi di zaman Ahok, dan dia juga tidak kontrol. Tiba-tiba dia terpublikasi dan ini ingin dibicarakan di parlemen tentang anggaran itu. Ternyata tiba-tiba dengan sekian besar anggaran tersebut dan dikoreksi ternyata memang tidak benar, dan anggaran itu ternyata awal-awalnya dari zaman Ahok sudah ada gitu, tapi Anies Baswedan yang diserang. Nah ini jadi agak lucu-lucu juga ya. Saya pikir gini, untuk PSI ini sebenarnya kan berbicara tentang partai yang mendobrak lah konteks kepartaian selama ini, seolah mereka berbeda. Saya sih salut sebenarnya ketika mereka benar-benar konsisten untuk berbeda gitu. Dalam artian tidak pandang bulu siapapun,
Tetapi ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang agak nyeleneh dan memang hampir tidak pro rakyat, PSI nggak bersuara sama sekali. Nah ini jadi kontradiktif. Saya pikir PSI harus berpikir ulang ya, karena bagaimanapun dengan semakin diserangnya Anies, justru Anda semakin membuat Anies di atas angin, saya pikir, dan Anda dirugikan. Publik justru semakin gregetan dengan partai PSI. Saya sih tidak kenal dengan Anies ya, cuma dari sekian banyak tokoh di Republik ini, ada beberapa track record dari tokoh-tokoh kita yang saya pikir, saya pribadi layak untuk memimpin Republik ini. Salah satunya Anies lah ya, Anies. Nah makanya saya pikir semakin Anda serang Anies, semakin kalau kita bilang rating itu semakin naik, justru Anda dirugikan. Nah, apalagi ketika bicara PSI ini sebagai partai baru yang ingin mendobrak konteks umumnya kepartaian Indonesia selama ini, justru saya pikir tidak ada gebrakan pemikiran, gebrakan tentang mendobrak sistem-sistem tata kelola bernegara yang mungkin dianggap salah kaprah selama ini. Tapi justru saya pikir tidak seperti itu. PSI sibuk menghujat tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan dengan mereka. PSI sibuk menjatuhkan orang bahkan dengan purgar, dan PSI justru memuji-muji tokoh-tokoh yang dianggap sepemikiran dengan mereka ya. Salah satu contoh lah ya, Presiden Joko Widodo. Baik buruknya Presiden Joko Widodo ya tetap saja dipuji gitu oleh pihak PSI. Nah ini yang saya pikir sebagai sebuah partai justru tidak etis, tidak elok seperti ini. Apalagi kemarin si Bapak Haji Ketum Giring Ganesa ini vulgar sekali menghujat, menghina Anies Baswedan di depan publik, dan itu disiarkan secara live juga ya di kanal mereka. Saya pikir bukan seperti ini seorang politisi, justru aneh saya pikir. Nah, ketika berbicara intoleran, nah justru pernyataan seperti ini juga indikasi juga intoleran. Jadi ketika menuding orang intoleran, kita harus berkaca diri dulu ke diri kita, apakah kita intoleran atau juga toleran. Ternyata kalau kita mengatakan orang intoleran, kita lebih intoleran, ini yang kacau. Harusnya ketika mereka intoleran, kita lebih toleran, kan begitu. Nah, jadi saya ingatkan kembali kepada Partai Solidaritas Indonesia, partainya yang katanya partai anak muda, partai yang memiliki pemikiran maju ke depan demi bangsa dan negara. Saya pikir sudahlah, lebih baik Anda merubah metode dan konsep berpikir kalian itu untuk merebut hati masyarakat. Karena saya yakin dari presentasi yang ada, mungkin 0, berapa orang bersimpati dengan PSI, apalagi dengan ya kesannya arogan, menyerang orang dengan vulgar seperti itu. Justru orang akan antipati. Saya ingatkan kembali, ketika Anda mengkritik tokoh, ketika berbicara kebijakan-kebijakan yang rakyat, kalau mau hantam saja semua. Ketika Pak Jokowi kemarin bagi-bagi uang dan sembako di terminal juga, Anda tidak bersuara. Ketika relawan Ganjar bagi-bagi kaos, malah bahkan lebih banyak, Anda tidak bersuara. Ketika Erick Thohir di bisnya dan ada gambar Erick Thohir, tidak bersuara. Ketika ada fotonya Ganjar Pranowo di bis, kalian tidak bersuara. Nah, kacau kalau begini. Jadilah partai yang moderat, partai yang betul-betul memiliki jiwa nasionalisme. Jangan sampai nasionalisme itu
Anda keluarkan, tapi faktanya Anda memilah-milah yang mana kawan, yang mana lawan. Harusnya ketika Anda sebagai seorang politisi, ketika kalian sebagai sebuah partai gabungan, orang-orang yang berkumpul dalam sebuah partai, baik katakan baik, buruk katakan buruk, tetapi konteks ketika yang buruk tersebut, berilah mereka solusi, tegur mereka dengan baik-baik, bahwa katakan itu salah, luruskan mereka. Dengan nawa itu kita ingin membangun bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Tapi kalau cuma menghujat, saya pikir preman-preman di kampung juga bisa menghujat orang ini. Tidak perlu menjadi politisi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.